Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk penilaian akhir semester ya, untuk mata pelajaran kimia, semester ganjil kelas 11. Yang pertama, penamaan senyawa berikut yang sesuai dengan aturan tata nama IUPAC adalah, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah menggambar satu persatu ya. Untuk senyawa masing-masing ini, kita punya 1,3 dimetil pentana. Berarti saya gambarkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu cabangnya ada di nomor 1, ini CH3. Lalu ada di nomor 3, ini CH3. Ini tidak saya lengkapi, nggak apa-apa ya. Yang penting kita udah tahu kalau ini adalah gambar dari 1,3 dimetil pentana. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nama 1,3 dimetil pentana itu sudah sesuai? Jawabannya salah ya, ini bukan 1,3 dimetil pentana, tetapi kita bisa membuatnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga ada 6 atom karbon untuk rantai induknya, sehingga namanya adalah heksana. Sedangkan CH3 ini adalah cabang yang terletak di atom C nomor 3 ya. Berarti kita punya 3 metil heksana. Lalu untuk yang B, kita punya 2,3,3 trimetil butana. Butana berarti 4 ya. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4. Lalu untuk cabangnya ada di nomor 2. Ini adalah CH3. Nomor 3 ada 2, ini CH3. Yang ini juga CH3. Apakah nama 2,3,3 trimetil butana udah sesuai? Jawabannya belum ya. Ini nama 2,3,3 trimetil butana diperoleh dengan cara penomoran dari sebelah kiri. Nah, kita coba jika penomoran dilakukan dari sebelah kanan, maka kita bisa mendapatkan 2,2,3 trimetil butana. Sehingga penomoran ini lebih tepat karena 2 cabang ada di nomor atom C yang lebih rendah. Sedangkan yang di sini kan penomorannya mengakibatkan 2 buah cabang terletak pada atom C nomor 3 ya. Yang di sini ada 2 atom C nomor 2. Berarti yang B ini salah. Sedangkan untuk yang C, kita punya 2,3,3 trimetil pentana. Berarti ada penta, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor 2 dan juga di nomor 3. Ini 2, ini maaf ya. Ini adalah CH3. Ini juga CH3. Ini juga CH3. Gambarnya maaf ya, jelek banget. Ini tidak saya lengkapi. Saya ulangi, ini tidak saya lengkapi dengan atom H, tetapi kalian pasti tahu ya kalau ini adalah harus memiliki CH3, ini adalah CH dan seterusnya. Nah, kita lihat penomorannya ini dari sebelah kiri ya. Sehingga kita punya 2,3,3. Kita coba jika penomorannya dari sebelah kanan. Jika dari sebelah kanan kita akan memiliki 1, 2, 3, 4. Berarti kita akan memiliki 3,3,4 trimetil pentana. Berarti penomoran yang benar itu adalah dari sebelah kiri. Sehingga yang C ini udah benar. Selanjutnya untuk kita coba aja ya langsung. Kita coba untuk yang D. Kita punya, saya tuliskan di sini. Untuk D, 3 etil, 2 metil butana. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Cabangnya ada di nomor 3. 1, 2, 3. Yaitu etil. Etil saya tuliskan CH2, CH3. Di nomor 2 kita punya metil, berarti di sini ya CH3. Nah, apakah nama 3 etil 2 metil butana itu sudah benar sesuai dengan IUPAC? Jawabannya tidak. Bagaimana bisa? Coba kalian perhatikan untuk cabang etil. Di sini cabang etil kita bisa membuat rantai induknya menjadi lebih panjang. Ini kan butana, karena ini 1, 2, 3, 4. Tetapi jika kita menggunakan etil sebagai rantai induk juga, kita akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga rantai induknya nanti menjadi pentana, sedangkan untuk
cabangnya ada 2 buah metil. Ini ada di atom C 1, 2, 3. Berarti kita punya 2, 3 dimetil pentana. Lalu untuk yang E, kita punya 2 etil, 3 metil heksana. Ini tadi salah ya. Untuk yang E heksana berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2 ada etil CH2, CH3. Nomor 3 kita punya metil, berarti di sini CH3. Nah, apakah nama ini sudah sesuai? Jawabannya belum ya. Seperti yang D, di sini etil juga bisa kita masukkan ke dalam rantai induk sehingga rantai induknya bisa menjadi lebih panjang. Jika heksana dia akan menggunakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita menggunakan etil kita bisa menjadi lebih panjang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ini nanti menjadi heptana. Lalu cabangnya ada di sini. Ada di atom C nomor 1, 2, 3, dan 4. Berarti kita tuliskan 3, 4 dimetil heptana. Berarti udah tahu ya jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 2, nama IUPAC dari senyawa berikut adalah, coba perhatikan di sini kita punya ikatan rangkap sehingga ikatan rangkapnya ini harus masuk ke dalam rantai induk. Oke. Kita hitung untuk rantai induknya bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4. Berarti benar yang 5 ya. Rantai induknya yang benar adalah ini. Lalu posisi rantai, posisi ikatan rangkap ya, itu harus mendapatkan nomor paling kecil. Berarti kita memberikan penomoran dari sebelah kiri yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya cabang metil dan juga etil. Nah, sebenarnya dari pilihan jawaban udah sangat kelihatan ya di mana ikatan rangkap ada di nomor 1. Oke, kita lihat yang heksena ini udah pasti salah. Pentena ini ada nomor 4, ini salah. Pilihannya tinggal D atau E. Kita lihat pilihannya adalah etil ada di nomor 2, ini sama-sama 2 ya. Lalu metil ada di nomor 4, ini sama. Lalu yang benar yang mana? Yang benar adalah yang D. Mengapa? Karena antara etil dan juga metil, huruf abjad E itu mendahului huruf abjad M. Sehingga yang benar adalah 2 etil, 4 dimetil, 1 pentena. Nomor 3, berikut ini grafik titik didih 3 buah isomer senyawa butena dengan rumus molekul C4H8. Berdasarkan grafik dapat diprediksi senyawa X, Y, dan Z tersebut berturut-turut adalah kita punya X, Y, Z, di mana X memiliki titik didih paling tinggi, Z titik didih yang paling rendah. Lalu kita lihat untuk isomernya, kita punya senyawa yang sama ya untuk semua pilihan jawaban ini, yaitu terdiri dari 1 butena, cis 2 butena, dan 2 metil 1 propena. Nah, kita gambarkan dulu 1 butena, berarti C4 ya, 1, 2, 3, 4, 1 butena. Ini perlu dilengkapi kah? Oh ya, kita lengkapi saja ya. Ini ada CH, ini adalah CH2, dan ini adalah CH3. Ini 1 butena. Kita punya cis 2 butena, cis 2 butena. Berarti ini adalah atom C nomor 2 ya. Ini adalah atom C nomor 2 karena ini bentuknya cis. Berarti sisa atom C-nya ada 2 kan? Saya taruh di bawah semua. Ini adalah CH3, ini adalah CH3. Yang bagian atas adalah atom H. Selanjutnya, kita punya 2 metil 1 propena. Propena 1, 2, 3. Ikatan rangkap di sini 2 metil, berarti di sini ada CH3. Ini sisanya CH3 dan ini adalah CH2. Berarti kita punya di sini 1 butena rantai lurus, cis 2 butena. Ini juga rantai lurus tetapi gimana ya? Ini membentuk lengkukan karena di sini bentuknya adalah cis.
Lanjut kita punya 2-metil 1-propena. Ini adalah senyawa alkena yang bercabang. Kalian tahu kan ya, jika kita memiliki senyawa seperti ini, yang akan memiliki titik didih paling tinggi adalah senyawa yang berantai lurus. Sehingga yang memiliki titik didih paling tinggi adalah 1-butena, dilanjut dengan 2-butena, dan yang paling rendah kita punya 2-metil 1-propena. Sehingga ini jawabannya adalah yang A. Yang nomor 4, nama senyawa yang merupakan isomer struktur dari hidrokarbon berikut adalah, kita lihat ya, hidrokarbonnya kita punya ikatan rangkap alkena. Lalu kita hitung, kita tentukan untuk rantai induknya. Rantai induknya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Kita teruskan ke bawah, berarti 6, 7. Oke, kita punya 7 atom C untuk rantai induk dengan dengan ikatan rangkap ada di atom C nomor 3. Berarti kita punya 3 heptena. Lalu cabangnya ada di sini ya. Atom C nomor 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2, 3, 5. 2, 3, 5 trimetil heptena. Ini spasinya kejauhan ya. Terus yang ditanyakan adalah isomer struktur. Berarti untuk alkenanya harus berupa alkena. Berarti untuk C itu jawabannya salah. Posisi ikatan rangkap ada di atom C nomor 3. Berarti ini juga salah. Berarti kita punya pilihan jawaban A, B, dan juga D ya. Berarti kita gambarkan untuk yang A terlebih dahulu. Kita punya 2 etil 45 dimetil 3 heksena. Berarti saya gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk cabangnya ada etil, saya gambarkan di sini CH2, CH3. Di sini ada CH3. Lalu 45 dimetil. 1, 2, 3, 4, 5 dimetil. Untuk ikatan rangkap ada di atom C nomor 3, 1, 2, 3. Gini ya. Ini tidak saya lengkapi, nggak apa-apa ya. Tapi kalian harus tetap paham bahwa ini ada CH3, ada CH, dan seterusnya. Nah, apakah ini merupakan isomer struktur? Di sini berarti atom C jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah bener 10. Berarti atom H-nya juga sama ya. Secara jumlah atom C ataupun jumlah atom H itu adalah sama, tetapi masalahnya di sini adalah penamaannya yang salah. Mengapa penamaannya salah? Karena kita lihat di sini. Ini kan rantai induknya ada di sini. Saya buat tadi itu ya. Tapi rantai induk yang benar bukan yang ini, melainkan turun ke bawah ke etil yang ada di sini. Sehingga dari aturan namanya udah salah, berarti pilihan jawaban A itu juga salah. Selanjutnya yang B, kita punya B, 235 trimetil heptena. Nah, ini merupakan senyawa ini sendiri ya, berarti pilihan B itu salah. Sehingga tinggal yang D, kita gambarkan yang D, kita punya 245 trimetil heptena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ikatan rangkap di atom C nomor 3 ada di sini. Cabangnya ada di 2, 4, ada di 2, lalu 4, 5, CH3. CH3, CH3. Dan inilah jawaban yang benar untuk isomer struktur dari 235 trimetil 3 heptena. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 5, perhatikan serangkaian persamaan reaksi berikut. Kita punya beberapa reaksi ya, seperti ini. Jenis persamaan reaksi 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah, nah, kita perhatikan di sini ada beberapa istilah, ada adisi, substitusi, dan eliminasi. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk reaksi adisi, ini adalah reaksi yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap. Hal ini, bentar ya, pemutusan ikatan rangkap. Hal ini bisa dilihat dari reaksi, yaitu yang awalnya kita punya alkuna, dia akan berubah menjadi alkena, lalu akan berubah menjadi alkana. Nah, ini kan terjadi pemutusan rangkap ya. Lalu untuk reaksi substitusi,
Ini substitusi. Berarti memasukkan gugus tertentu tanpa adanya pemutusan ikatan. Tanpa adanya pemutusan ikatan. Sedangkan untuk reaksi eliminasi, ini kebalikan dari adisi ya. Ini bisa menjadi ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Seperti namanya eliminasi, berarti ada gugus yang keluar, ada gugus keluar atau apa ya namanya? Gugus yang diusir atau digeser. Nah, gugus itu bergeser dibarengi dengan pembentukan ikatan rangkap. Oke, kita cek untuk reaksi yang ada di sini. Awalnya kita punya C2H4, ini berarti ini adalah alkena, berubah menjadi C2H6, berarti ini adalah alkan. Terjadi pemutusan ikatan ya, berarti ini adalah reaksi adisi. Lalu kita punya C2H6 menjadi C2H5Br. Kita kemasukan gugus Br, berarti ini adalah substitusi. Lalu C2H5Br menjadi C2H5OH. Ini juga penggantian gugus ya. Ini adalah substitusi. Substitusi. Yang perlu kalian garis bawahi bahwa di kedua reaksi ini tidak terjadi pembentukan ikatan rangkap, sehingga tidak ada kata eliminasi di sini. Maka jawabannya adalah yang B ya. Yang nomor 6, perhatikan reaksi senyawa hidrokarbon berikut ini. Kita punya alkena, terus kita reaksikan dengan HCl, maka rumus struktur senyawa X yang terbentuk adalah, jadi nanti yang terjadi ini adalah atom H dan atom C ini akan terpisah atau putus gitu ya. Atom H akan berikatan dengan atom C yang memiliki jumlah atom H yang lebih banyak, atau disebut dengan sistem Markovnikov. Gampangnya gini, atom H akan berkumpul dengan atom H yang lainnya yang lebih banyak. Di sini kita punya CH2 dan juga CH. Jumlah atom yang lebih banyak, jumlah atom H yang lebih banyak di sini adalah CH2. Sehingga atom H di sini akan berikatan di sini, sedangkan atom Cl akan berikatan di atom C yang jumlah atom H-nya hanya 1. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk nomor 7, berikut ini kegunaan senyawa hidrokarbon. Nah, kegunaan etona ditunjukkan oleh angka berapa? Nah, kita lihat untuk yang pertama, kita mengelas menggunakan etuna atau asetilena. Sedangkan pembuatan kosmetik kita menggunakan alkana. Sedangkan untuk pipa PVC itu menggunakan monomer vinyl klorida. Vinyl klorida ini ada gambarnya ya, alkena berarti. Sedangkan untuk membuat peralatan plastik digunakan alkena, untuk pematangan buah digunakan asetilena. Nah, untuk alkuna ada di nomor 1 dan juga nomor 5. Maka jawabannya adalah yang C. Yang nomor 8, berikut ini sifat-sifat senyawa organik dan anorganik. Pasangan yang menjadi ciri dari senyawa organik adalah, nah yang nomor 1, umumnya mudah larut dalam air. Ini adalah sifat dari anorganik. Kalau organik, dia tidak mudah larut dalam air. Lalu yang nomor 2, zat hasil pembakarannya mengeruhkan air kapur. Ini adalah senyawa organik ya, kita udah pelajari di awal. Lalu yang nomor 3, larutannya menghantarkan listrik. Ini adalah senyawa garam, berarti ini adalah senyawa anorganik. Umumnya, yang nomor 4, umumnya memiliki titik didih rendah. Ini. Nah, ini adalah organik. Sedangkan nomor 5, di alam ditemukan sebagai garam mineral. Nah, kata kuncinya adalah garam. Kalau garam berarti dia adalah anorganik. Nah, untuk jawabannya yang organik ada di nomor 2 dan di nomor 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang nomor 9, fraksi minyak bumi hasil destilasi bertingkat yang mempunyai titik didih paling rendah adalah, kita punya LNG, LPG, aspal, solar, dan juga bensin. Nah, di sini saya tunjukkan kita punya data LPG, bensin, solar, bensin mana ya? Oh ini ya, oh ini bensin.
dan juga aspal. Aspal masuk di sini. Nah, yang paling atas adalah LPG. Tetapi di sini LPG punya saingan dengan LNG. Apa itu LNG? LNG itu saya tuliskan di sini ya. LNG adalah liquefied natural gas. Komponen utamanya terdiri dari metana dan juga etana. Dengan titik didihnya adalah min 162 derajat Celcius. Sedangkan untuk LPG ini adalah liquefied, maka tulisannya jelek, liquefied petroleum gas. Komponen utama propana dan juga butana. Untuk titik didihnya adalah minus 42 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih paling rendah. Maka titik didih dari LNG jawabannya adalah yang A ya. Nomor 10. Proses reforming merupakan salah satu pengolahan lanjutan terhadap fraksi minyak bumi. Pernyataan yang tepat mengenai proses ini adalah, kita jelaskan dulu, proses reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik, yaitu rantai karbon lurus, menjadi bensin yang bermutu lebih baik, yaitu rantai karbon bercabang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperoleh produk minyak bumi atau senyawa bensin yang lebih baik. Oleh karena itu, pernyataan yang tepat untuk proses ini adalah kualitas bensin dilakukan dengan mengubah struktur molekul bensin, yaitu dari yang rantai karbon lurus berubah menjadi rantai karbon yang bercabang. Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk sekian dulu ya, cukup sampai di sini dulu, 10 nomor dulu. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.